Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang aplikasi Erapod yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, yaitu Erapod Kurikulum Merdeka. Kemarin saya ada yang nanya tentang bagaimana cara mengisi Erapod Kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama perhatikan supaya Bapak Ibu bisa mengisi Erapod. Mungkin di Bapak Ibu ada yang kebingungan tentang mengisi Erapod Kurikulum Merdeka. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang pertama Bapak Ibu tentunya membuka dulu aplikasi Erapod yang sudah disediakan oleh dinas. Kemudian Bapak Ibu pilih identitas sekolah. Nah, di identitas sekolah ini Bapak Ibu harus memasukkan mulai dari nama sekolah, NPSN, NSS, alamat sekolah, kode pos, dan yang lainnya sampai ke tempat tanggal rapot ini mau dibagikan. Nah, sampai ke titik mangsa rapot. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu mohon diperhatikan mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Diisi boleh di sini ya, diketik misalkan ditambah volleyball, nah bisa, atau kesenian bisa. Selanjutnya Bapak Ibu bisa back pakai yang tanda panah, juga bisa balik ke home. Langkah selanjutnya Bapak Ibu mengisi dulu data siswa. Nah, pada lembaran ini Bapak Ibu harus menyediakan data siswa yang Bapak Ibu sudah sediakan. Contohnya saya ngisi di sini, bisa di copy ya Bapak Ibu, di CTRL-C atau klik kanan pilih copy. Kemudian kita paste ke sini, barusan nama peserta didik. Kemudian NIS atau NISN kita copy juga sama. Kemudian NIS kita kopikan juga. Nah, terus lagi Bapak Ibu bisa mengisi misalkan ini laki-laki, jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengisi tempat tanggal lahirnya. Kebetulan saya sudah ada tempat tanggal lahirnya di sini. Kita kopikan sama, sampai dengan nama orang tua siswa Bapak Ibu. Nah, kali ini saya tanggal lahirnya saya kopikan ke sini. Kemudian agamanya, misalkan kalau di sekolah saya semuanya agama Islam. Kemudian pendidikan sebelumnya boleh diisi kalau ada. Kemudian alamat peserta didik ya, saya isikan dulu alamat peserta didiknya. Nama ayah, nah di sini saya punya data ayahnya, kita copy sama ke sini. Kemudian sampai ke wali, alamat orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu kita isi. Kemudian di sini ada kehadiran siswa, misalkan sakitnya, izinnya, itu harus diisi ya, sesuai absen yang ada di Bapak Ibu.
Selanjutnya kita balik ke home. Nah, kalau sudah data siswa, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini misalkan kita coba tes satu pelajaran PPKN. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan tujuan pembelajaran sendiri boleh, ataupun ada yang sudah disediakan di sini bisa diganti atau dibuang. Kemudian lingkup materinya Bapak Ibu disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Bisa menambah juga bisa dikurangi. Kemudian Bapak Ibu balik lagi ke home. Sekarang mengisi ekstrakurikuler peserta didik. Nah, secara otomatis peserta didik itu akan ngelink ke sini. Sudah ada namanya, kemudian NIS-nya, kemudian NISN-nya. Kalau sudah diisi jenis kelaminnya juga ada. Kemudian pramuka misalnya Bapak Ibu bisa centang B, ya, berkembang. Misalkan mau cukup berkembang, bisa dipilih. Atau Bapak Ibu bisa pilih juga berkembang ditulis, bisa. Dia akan muncul sendiri. Cukup berkembang bisa. Kemudian di deskripsi ekstrakurikulernya bisa baik misalkan, ya, cukup. Nah, sampai ke ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian setelah selesai ke sini, misalkan mau berapa juga boleh. Kemudian Bapak Ibu balik lagi ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini Bapak Ibu harus menyiapkan nilai yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ya, kali ini saya sudah menyiapkan nilai kelas 5 ya, karena saya sudah menyiapkan nilai kelas 5. Kebetulan saya memegang kelas 5. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu nilai rapotnya kelas 5. Nah, ini saya sudah punya nilai mata pelajaran, misalnya PPKN, Pendidikan Pancasila. Ini sudah ada. Kita copy. Ini tadi saya nilai sumatifnya, ya. Berarti kita ngisi dulu nilai sumatif. Apa itu nilai sumatif? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa perbedaan nilai sumatif. Nilai sumatif itu kan dilakukan pada akhir pembelajaran. Kemudian yang formatifnya itu biasanya dilakukan saat proses pembelajaran atau kompetensi berlangsung. Misalnya materi tentang norma, misalnya seperti itu, diberikan nilai ulangan harian lalu dinilai. Nah, itu masuknya ke formatif. Nah, kita mengisi dulu sumatif PPKN. Nah, di sini ada non tes, ada tes. Bapak Ibu boleh, kalau sumatifnya kan ada yang tes, kita paste di sini ya, di tesnya. Kemudian saya siapkan lagi yang nilai formatifnya. Ya, misalkan ini tes dulu ya. Kita balik lagi ke formatif, masih PPKN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibedakan ya. Misalkan Abdul Hanan di sini 76, PP1 76, TP2 boleh lah ada 78, 77 gitu, bebas, termasuk
sesuai dengan apa yang Bapak Ibu nilai. Kemudian di sini juga ada rekapnya. Nah, yang peringkat 1 itu siapa, kelihatan nanti kalau semuanya sudah terisi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita cek sampul rapotnya. Setelah selesai kita cek sampul rapotnya, maka akan tampil otomatis ke sini NISN juga NIS siswanya. Nama sekolah tadi belum saya isi, kita nanti isi dulu. Nih alamat, nama orang ayahnya, alamatnya juga sudah ada terisikan di sini. Kemudian kita langsung isi dulu. Misalkan identitas sekolah tadi tidak diisi. Nama sekolah saya SD Negeri Calincing. Nah, kemudian NPSN bisa Bapak Ibu isi ya, kemudian NSS nya, alamat sekolah, kode pos, nah misalkan di sini ada kecamatannya boleh, kemudian nama guru kelas, NIP-nya, kemudian nama sekolah, nah kita coba lagi, balik lagi ke home, kita lihat sampul rapotnya. Nah, ini sudah ada nama sekolahnya, kemudian di bawahnya juga ada nama kepala sekolah. Kita coba lihat ke nilai. Nah, nilainya anak itu tadi pendidikan Pancasila sudah diisi. Nah, di sini otomatis pencapaian siswa itu sudah ada, ya, sudah ada otomatis. Misalkan tadi 76. Di sini keterangannya Ananda Abdul Hanan Aprianto sangat menguasai dan menunjukkan dan lain-lain gitu. Keterangannya akan ada di sini. Kemudian di terakhirnya itu ada nama guru kelas ya, sama kepala sekolah. Nanti juga ada tanda tangan yang harus ditandatangani oleh orang tua. Kemudian sakit izinnya di sini juga otomatis mengisi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk print ya, untuk print outnya bisa langsung di sini ya, seperti itu. Bisa Bapak Ibu atur dulu juga, atur dulu di sini page layoutnya. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kemudian juga bisa atur di sini marginnya, boleh, supaya nanti rapotnya rapih di printnya. Seperti itu. Untuk mengprint cover juga sama, bisa diatur dulu page layoutnya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Tadi saya itu peserta didiknya 22, di sini ada tuh. Bisa lanjut Anggia Suci. Nah, ini otomatis semuanya, termasuk data orang tuanya juga otomatis. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menonton video pengisian rapot ini, rapot kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa berkomentar ataupun bisa lewat WhatsApp pribadi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.